tolok ukur ya, tolok ukur yang menjadi satu pegangan kita dua hal ya yang harus dilakukan, yaitu dari sisi kuantitatifnya dan juga bagaimana kualitatifnya. Nah, jadi kalau bicara secara kuantitatif ya alhamdulillah ya kita bisa melaporkan ya saat ini Salimah sudah ada di 35 provinsi menjelang 37 Oktober. Itu kan menunjukkan bahwa Salimah memang sebuah ormas yang memenuhi kriteria nasional yang ada di setiap provinsi. Kemudian ada di 372 kabupaten, benar nggak? Bukan 390. PD 390. Ya, kita sama-sama update ya 390. Kemudian PC-nya 2126, Masya Allah. Kemudian peranya 1072. Secara konten itu diisi oleh program kerja ya, itu juga tapi kuantitatifkan juga ya. Ada sekian BGS itu kan ada di PC ya di India. Itu sekitar 800-an ya. Baitul Quran itu mengisi. Jadi PC yang tadi sudah terbentuk di 2126 itu sudah terisi kurang lebih 800 kegiatannya. Jadi untuk mengisi struktur yang sudah terbentuk itu ada kegiatan Baitul Quran Salimah, yaitu salah satu bentuk kontribusi ya Salimah untuk bisa mengurangi problematika buta huruf Al-Quran yang ada di Indonesia. 65% umat Islam di Indonesia itu buta huruf Al-Quran. Jadi dengan adanya 800 titik di tingkat kecamatan itu adalah salah satu bentuk ya kerja-kerja Salimah berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik. Ada 117 ya Kusuma ya, koperasi Salimah ya, itu di tiap kabupaten ya. Dari 392 ya yang sudah dibentuk struktur itu, sebagian sudah ada koperasinya. Jadi koperasi itu penting Bu Ibu. Ini salah satu contoh ya, kenapa kita harus memiliki koperasi dan harus terlegalkan. Salah satu contohnya belum lama ini outlet Salimah yang ada di Depok ya, salah satu outlet ya, outlet itu anggota ya, anggota Salimah, anggota Kosuma yang ada di Depok, yang memiliki outlet itu alhamdulillah mendapatkan hibah 100 juta. Itu diberikan dengan syarat apa? Outlet itu yang diberikan UMKM itu menjadi anggota koperasi dan koperasinya harus legal. Jadi kan sesuatu yang artinya apa yang dilakukan oleh Salimah itu sudah on the track, tinggal dimaksimalkan, tinggal diingatkan ke teman-teman. Ketika Salimah ingin memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat, ingin meningkatkan kualitas hidup masyarakat ya, perempuan, anak dan keluarga Indonesia melalui salah satunya mensejahterakan keluarga Indonesia, itu memang kita perlu wadah yang legal ya, yang memang aturan mainnya seperti itu. Jadi bukan hanya crowd ya, atau kumpulan-kumpulan yang jelas mirip bubar, kumpulan-kumpulan juga jelas bubaran. Itu kan energi kuat, energi banyak tapi tidak menghasilkan sebuah pertumbuhan. Jadi ketika Salimah itu mengikuti aturan yang ada itu, hanya nyambung. Pemerintah punya program, Bank Indonesia punya program, nanti yang lain-lain juga punya program. Yang ketika kemudian itu ditawarkan, Salimah mendapatkan respon karena memenuhi syarat. Itulah ya, jadi secara kualitatif pun akhirnya Salimah juga mengisi struktur yang sudah terbentuk sekian ribu itu dengan program-program kerja. Nah itu, jadi itulah kalau kemudian ya Salimah diamanahkan itu bukan kosongan. Nanti itu kita Salimah itu sudah memiliki modal yang sangat besar sekali, yang kemudian tinggal kita jadikan sebab-sebab ini bisa melejit lah kayak gitu. Tapi kembali bahwa melejit ataupun membesar ya dengan cepat itu tentunya ya kita harus meyakini hal-hal yang terkait dengan kembalinya ya pada Allah.
Jadi sekian yang tadi saya sebutkan ya, baik secara kuantitatif dan kualitatif, kita ada beberapa hal yang kita sama-sama perlu memahami ya. Pertama, ini adalah sesuatu yang kita yakini adalah intervensi Allah ataupun campur tangan Allah. Jadi kita kembalikan ya, walam taqtuluhu walakin Allah. Jadi pada hakikatnya sebenarnya bukan kita yang melakukan ini semua. Emang kita melakukan, tapi akhirnya terbentuk, akhirnya terjadi, akhirnya terbunuh. Allah sudah ingatkan pada kita semua. Falam taqtuluhu walakin Allah. Ini adalah campur tangan Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, ini semua nggak akan terjadi. Tapi ketika Allah berkehendak, Allah berikan kemudahan, Allah lapangkan, kemudian akhirnya kembali pada bagaimana sikap ya kita sebagai orang beriman itu. Ya ini semua terjadi karena campur tangan Allah. Ini semua terjadi karena intervensi Allah. Yang kedua adalah ya ini, wa ja'alahullah illa bisyra wa litakmina bihi qulubukum wa man nasru min indillah innallaha azizun hakim. Jadi ya pada prinsipnya yang kedua, pertama itu karena intervensi Allah, karena campur tangan Allah. Yang kedua itu adalah karena pertolongan Allah. Jadi hal-hal yang ini bisa terjadi, ini bisa itu dan sebagainya, tercapai ini secara kuantitatif, tercapai ini secara kualitatif ya. Kalau bicara kualitatif tadi bukan hanya sekedar program, tapi kita bicara masalah brandingnya, kita bicara masalah SOP-nya, kita bicara masalah kemitraannya. Itu kan hal-hal yang bersifat kualitatif ya, yaitu mengikuti ya capaian-capaian kuantitatif. Tapi kembali capaian-capaian yang sangat luar biasa itu kalau orang tuh bilang luar biasa ya, ini ada, itu ada, kemudian ininya juga ada, Masya Allah. Juga masalah akuntabilitas ya, walaupun masih WDP itu juga capaian kualitatif, itu harus tercatat, itu capaian. Tapi itu semua ya kerja keras kita, pontang-panting kan kembali. Yang penting tercatat, pontang-panting kita itu tercatat menjadi amal jihad yang bulan. Tapi secara keimanan kita kembalikan, ini bisa WDP, ke depan bisa WTP, itu karena campur tangan Allah, karena itu pertolongan Allah ya. Kemudian yang ketiga ya, karena merupakan karunia dan juga rahmat Allah. Jadi kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang baik ya di hadapan Allah kecuali itu karena Allah memberikan karunia dan rahmatnya untuk kita. Kemudian sikap dari orang yang beriman, seorang yang memiliki keimanan dan juga berserah kepada Allah ya, dia berdua ini asykur at-takur. Jadi ini semua capaian-capaian itu adalah merupakan ujian. Itu adalah karunia dan rahmat dari Allah yang merupakan ujian bagi kita, apakah kita itu menjadi orang yang bersyukur atau kita kufur. Kayak si orang ya, lalu bilang ini adalah hasil kerja keras gitu. Jadi katanya saya itu adalah kata-kata si korun. Ini adalah hasil kerja saya, ini adalah pikiran saya, ini adalah tulisan saya, ini adalah donasi saya. Nah kalau udah kayak gitu itu udah kata-kata ciptakan ya. Itu kopas dari kata-kata si korun. Innama utuduhu ala ilmin inti, karena saya, karena jasa saya, karena kerja keras saya, karena usaha saya, ini karena udah saya itu udah bagi Allah tinggal habis dah. Nauzubillah. Tapi selalu kerja keras, berjuang, tetap aja berjuang. Itu kan udah kembali pada kita sendiri, yang keberkahan ya kepada keluarga kita dan sebagainya, karena baiknya amal kita, karena keikhlasan dari Allah, kemudian juga karena ihsanul amal kita, karena segala sesuatu ya kita lakukan yang terbaik lah bersama Salimah ini. Dampaknya menjadi pada keluarga kita, anak-anak kita dimudahkan ya, anak-anak kita walaupun nggak ditubuhin gitu, karena tahu-tahu ada prestasi ini, ada kemudian ini. Ya inilah puncaknya dari segala upaya kita itu
radhiyallahu anhu wa radu anhu. Jadi akhirnya bahwa Allah ridho pada kita dan juga kita pun ridho dengan segala yang ditetapkan oleh Allah SWT. Itu nanti puncak dari segalanya. Jadi kalau ini dikaitkan juga dalam surat Ali Imran. Jadi Ali Imran ayat berapa itu? 13-14 ya. 13-14 itu ya urutan seperti itu. Itu kalau saya mau ilustrasikan, kalau kita kalau ke Borobudur itu, Borobudur itu gini kan, itu awal bawah itu stupa-stupa ya, bolongannya tuh gede-gede, dan nanti naik. Nah stupa yang naik berikutnya di atasnya itu bolongannya tuh segi empat yang lebih kecil, gitu. Terus nanti yang paling puncak stupa tanpa bolongan. Itu di Borobudur seperti itu. Nah itu saya kaitkan dengan surat Al-Imran ayat 14-15 itu sekitar itu ya. Zina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wa qanaatiri wa qanaatiri dalika matalul hayatid dunya. Jadi stupa yang paling bawah itu adalah stupa yang besar jendelanya, di mana kita tuh diperlihatkan urusan-urusan materi, urusan-urusan duniawi ya. Jadi semua semua perhiasan dunia itu menjadi perhatian ya di stupa yang paling bawah. Nah, kemudian naik ya, ketika kita naik maka stupa yang berikutnya itu stupa yang mengecil bolongannya. Nanti kalau dalam surat Ali Imran itu bagi orang yang bertakwa itu dia akan mencintai, dia akan mendapatkan Allah yang masih bersifat materi, yaitu sungai yang mengalir di bawahnya, kemudian pasar-pasar para bidadari. Kemudian naik lagi udah tutup semua, udah nggak ada bolongan. Jadi bagi orang-orang yang sampai pada puncaknya, maka bagi dia adalah cukup ya ridha Allah. Ketika dunia itu sudah tertutup, ringan beban kita, maka akan maksimal ya setiap upaya-upaya perjuangan, setiap amal dan sebagainya. Karena yang dicari dia berburu apa? Ridha Allah. Kan yang di surat Ali kira-kira seperti itu. Jadi itu Allah mampukan ya bisa mencapai puncaknya amal, yaitu dalam rangka mencari ridha Allah, sehingga Allah pun berikan kemenangan yang agung ya. Dan juga fauzul agung.